Dajjal tidak akan keluar melainkan sistemnya telah sempurna, dan nyaris tidak ada satu bidang dalam kehidupan umat manusia hari ini yang tidak ada sistem Dajjalnya. Apapun, sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama pun sudah dicampuri dan dimasuki oleh sistem Dajjal. Artinya manusia akan beragama dengan cara yang diridhoi Dajjal. Hari ini kita berada di fase yang keempat, Mulkan Jabariyah, dan ini fase yang terburuk di dalam perjalanan kepemimpinan umat Islam ada di muka bumi. Di fase yang keempat bukan umat Islam yang memimpin. Yang memimpin fase yang keempat adalah orang-orang kafir hari ini, Bapak Ibu. Kita lihat, dan hari ini kita berada di ujung fase yang keempat, dan kita akan sebentar lagi masuk ke fase yang kelima. Fase yang kelima adalah fase di mana Dajjal sudah mati. Karena di fase ini umat Islam memimpin dunia. Rasulullah sabdakan, umat Islam ini jahir di seluruh dunia. Tidak ada lagi agama di muka bumi kecuali Islam. Di fase ini, di fase inilah umat Islam akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi. Ciri-ciri kedatangan beliau itu banyak. Di antaranya, idza muni'an nasu ayyahujal bait aw ya'tamira ilaiha. Apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu tanda dekat kemunculan beliau. Pertama saya membaca hadis ini bingung, apa yang menghalangi manusia melaksanakan haji dan umrah? Belakangan saya paham. Apa Bapak Ibu yang membuat kita terhalang melaksanakan haji dan umrah? Corona. Masya Allah. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada? Ada. Jangan-jangan sebentar lagi, mudah-mudahan. Amin. Di fase ini umat Islam kaya raya. Fayuksiru sultanukum ma'adan sihahan la yu'addad. Pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta kalian tanpa dihitung-hitung. Maka di fase ini umat Islam kaya raya. Alhamdulillah. Yang punya hutang besar di fase ini aman, lunas. Ya Allah, segera putus Imam Mahdi, ya Allah. Hutang saya makin besar, ya Allah. Ini debt collector mau datang nagih hutang, ya Allah. Turunkan segera Nabi Isa. Amin. Amin. Ah, ketahuan punya hutang. Di fase ini iblis tidak bisa lagi menggoda umat Islam. Hanya bisa mengikat mereka-mereka yang kafir dan munafik. Ya, karena di sini adalah fase kemenangan Islam. Berapa lama fase itu berlangsung? Rasulullah SAW membatasi antara 7 sampai 9 tahun. Setelah itu Allah akan mencabut nyawa Nabi Isa AS. Imam Mahdi. Imam Mahdi akan diwafatkan Allah. Nabi Isa ikut menyolatkan jenazah Imam Mahdi. Kemudian diangkat Al-Qahtani sebagai khalifah yang terakhir. Al-Qahtani memimpin tidak lama. Di masa kepemimpinan Al-Qahtani, Nabi Isa AS wafat setelah menikah dengan seorang gadis dari Sumatera Barat. Nabi Isa akan menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Kemudian Nabi Isa wafat di usia kepala 4. Ya. Kemudian Nabi Isa dimakamkan berjejer kuburannya, makamnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihi salam di Masjid Nabawi. Maka umat Islam sudah dipimpin oleh pemimpin yang terakhir yang bergelar Al-Qahtani. Al-Qahtani inilah yang memimpin terakhir, dan di masa Al-Qahtani Allah mencabut nyawa orang beriman, sehingga di fase yang ke-6 tidak ada lagi orang beriman satupun, walaupun imannya sebesar biji sawi. Nah, di fase inilah munculnya manusia-manusia terburuk, makhluk terburuk di muka bumi. Mereka lah yang menyaksikan kiamat kepada mereka. Berapa lama ini terjadi? Hanya Allah yang Maha tahu. Pertanyaannya, kita berada di sini, berapa lama fase ini akan berakhir? Berapa lama fase itu berlangsung, Bapak Ibu sekalian? Kita hitung sama-sama ya. Boleh kita hitung sama-sama? Nah, ikuti saya. An Abi Hurairah. Mana suaranya ini? Jamaah. Oh, jamaah. Sudah pada makan? Masih
ada suaranya. Ikuti. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen viral, jangan Abu Dawud sama Abu Hurairah aja yang viral, ya boleh Bapak Ibu. Ustaz kan sudah viral, Ustaz akhir zaman. Itu bukan saya. Yang Bapak Ibu lihat di YouTube itu Ustaz akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir bulan. Beda kan? Bapak Ibu yang dimata Allah, berdasarkan hadis sahih ini, setelah Rasulullah SAW wafat, 100 tahun sekali akan muncul mujaddid, reformis di tengah-tengah umat Islam dan akan memimpin dunia. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak ada lagi yang kamu benar, kami salah, kamu ahlul bidah, kami ahlus sunnah. Tidak ada. Semuanya akan ada dalam satu jamaah, persatuan. Yang kedua, umat Islam akan memimpin dunia. Yang ketiga, umat Islam akan kaya raya. Yang kelima, tidak ada lagi fitnah di muka bumi. 100 tahun satu kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir umat Islam memimpin dunia? Umat Islam memimpin dunia di masa siapa terakhir? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat. Turki berakhir tahun berapa? 2019? Ini ada angkanya kan? Berarti abad kejayaan Islam berikutnya kapan? 2000? Dari mana Pak angkanya Pak? Betul nih matematikanya. Versi sekolah apa versi KPU? 2020 sekarang tahun berapa tahun lagi? 1 periode lagi. Amin. Amin. Kok gak diaminin? Ini kayak pasrah semua ini. Amin. Amin sekalian. Artinya hanya tersisa sedikit waktu bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai dunia. Tapi sekali lagi, mereka tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Jika di fase ini Dajjal tidak bisa memimpin dunia, jika di fase ini Dajjal mati, karena Nabi Isa akan berada di fase ini. Karena fase ini dohir, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bertemu. Di mana pertemuannya? Nih, di sini. Di mana? Di Sumatera Barat. Amin. Kok gak diaminin? Ini kayak pasrah semua nih, Pak, Bu. Di manakah pertemuan Nabi SAW dengan Imam Mahdi? Di Masjid Umawi yang dulu dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah. Maka masjidnya dinamakan Masjid Umawi. Di mana masjid itu? Nah, ini masjidnya nih. Nah, ini masjidnya. Masjid ini berada di Aleppo, Damaskus Timur. Nah, ini Aleppo. Jadi di sini nanti umat Islam yang terbaik di muka bumi imannya berkumpul di sini. Di sini ada Nabi Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, keturunan Rasulullah SAW dari Madinah. Beliau akan memimpin sholat berjamaah subuh
di masjid ini. Ini masjid ini. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Ya, seperti tadi tuh komatnya lantang ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai selesai. Wa huwa yusalli subuhakum, lalu imam kalian meluruskan saf salat kalian. Istawu subuhakum, terus salat tadi luruskan dan rapatkan saf salatnya. Kalau di zaman Rasulullah yang tukang meluruskan saf salat itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau sholat berjamaah selalu bawa pedang. Kenapa? Untuk meluruskan saf sholatnya. Itu kaki melurus ya, kalau nggak lurus ya potong. Umar tuh astagfirullah Rasulullah sallallahu alaihi. Izinkan saya Rasul untuk meluruskan saf sholat mereka. Lurus. Kebayang zaman sekarang kalau ada Umar, habis kaki kita disampat. Apalagi di masa pandemi, jaga jarak, gitu kan? Betul? Habis tuh sama pedangnya Umar nanti. Ketika beliau sedang meluruskan saf salat jamaahnya, maka turunlah Isa bin Maryam alaihi salam, Nabiullah al-Masih. Di mana turunnya? Di Menara Putih. Nah, ini Menara Putihnya. Ini Menara Putihnya. Orang-orang menyebutkan menara ini Menara Isa bin Maryam. Kemarin ketika Suriah bergejolak hampir hancur masjid ini, namun menara ini tetap aman. Karena Rasulullah mengatakan, "Fanajala Isa bin Maryam indal manaratil bayda syarqiyah Damaskus." Maka Isa bin Maryam turun di samping Menara Putih di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid di Damaskus Timur yang punya Menara Putih ini cuma masjid ini, Masjid Umawi. Ustaz, di Sumatera Barat juga ada. Di mana? Masjid Al-Hikmah. Oh, ada. Nanti mau dibangun sebentar lagi. Oh, boleh. Nanti bukan turunnya Nabi Isa, turunnya saya. Nanti saya datang pakai helikopter turun di Menara Putih Al-Hikmah ya. Amin. Tuh, makasih Pak. Berarti nanti dibangun Menara Putih sini pada kayak Pak Ustaz. Bapak Ibu, Nabi Isa turun, Imam Mahdi